Shalom Horas, selamat pagi saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, sahabat GKPS TV. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dan untuk itu marilah kita berdoa. Ya Yesus, kami bersyukur untuk kasih karunia-Mu memberikan hari baru bagi hidup kami yang boleh kami jalani ini. Biarlah firman Tuhan menuntun kami dalam menjalani hari ini dan kebenaran daripada-Mu kami hidupi dan nama Tuhan dimuliakan. Terpujilah namamu. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, kiriman Tuhan bagi kita pagi hari ini diambil dari Injil Yohanes, pasal 6, ayatnya yang ke-47. Demikian tertulis di sana. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, firman Tuhan yang kita dengar ini adalah bagian pengajaran Yesus ketika dia mengajar umat di rumah ibadat di Kapernaum. Inti dari pengajaran ini menyebutkan diri Yesus adalah roti dari surga yang adalah makanan bagi semua orang, dan hal itu diterima lewat iman percaya kepadanya. Demikianlah ditegaskan lewat firman Tuhan yang kita baca tadi. Sesungguhnya barang siapa yang percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Saudara-saudara, dari kebenaran firman Tuhan ini kita akan merenungkan beberapa hal yang memuat pengajaran Yesus kepada kita. Yang pertama, Yesus menyebut dirinya sebagai roti hidup dari sorga. Sebagaimana fungsi roti yang kita tahu, yang kita makan, adalah agar kita hidup. Dan kehidupan yang diberi oleh Yesus di sini adalah kehidupan yang kekal. Dan apakah yang dimaksud dalam hidup kekal? Lawan hidup yang kekal adalah kematian yang kekal. Dalam firman Tuhan yang tertulis dalam Yesaya 59 ayat 2a, di sana dikatakan, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dengan Allahmu, ialah segala kejahatanmu. Itu berarti segala dosa-dosa kita. Dan upah dosa adalah maut, atau kematian yang kekal. Karena itu, arti kehidupan kekal bagi kita saat ini adalah hidup kita sudah diperdamaikan dengan Allah. Hidup kita sudah berkenan di hadapan Allah. Oleh karena dosa kita telah diampuni dan kita tidak lagi berada di bawah penghukuman. Dan jalan ke situ adalah iman percaya kita kepada Yesus Kristus. Dan itu juga berarti lewat iman kepada Kristus kita sudah mendapatkan pembenaran di hadapan Allah oleh iman kita kepadanya. Saudara-saudara, karena itu hal yang perlu kita hidupi sekarang dan seterusnya semasa kita hidup di dunia ini adalah hidup percaya kepada Yesus Kristus. Kata Yunani dari percaya adalah pisteo, yang arti harafiahnya ke dalam. Jadi percaya kepada Kristus berarti menaruh diri kita ke dalam atau kepada Yesus Kristus. Dan itu berarti hidup kita bersatu dengan Kristus dan tinggal dalam Kristus. Dan inilah yang dikatakan oleh Paulus dalam Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah atau kepada anak Allah yang telah mengasihi aku dan yang telah menyerahkan dirinya untuk aku. Karena itu, oleh pesan firman Tuhan ini,
kita pun perlu mewaspadai segala sesuatu yang dapat melemahkan iman kita kepada Kristus semasa hidup kita di dunia ini. Apakah itu bersumber dari dalam diri kita, berupa pengetahuan, ataupun dari ajaran dari dunia ini, ataupun oleh kepentingan-kepentingan duniawi yang dapat mencobai kita meninggalkan iman kita kepada Yesus. Demikianlah misalnya ketika kita pun hidup mengandalkan diri sendiri dan menjadikan usaha diri kita untuk mendapatkan keselamatan di hadapan Tuhan, maupun pembenaran kita dengan perbuatan baik di hadapan Allah yang sering ditekankan dalam hidup keberagamaan yang legalistik. Semuanya itu dapat menjauhkan kita dari iman yang benar kepada Yesus Kristus, yang hanya memanggil kita hidup oleh karena kasih karunia-Nya. Demikian pun di pihak lain juga kita perlu mewaspadai di mana menjadikan iman kepada Yesus itu sebagai anugerah yang murah. Artinya, karena kita sudah mengimani dosa-dosa kita diampuni oleh Yesus Kristus, maka kita dapat melakukan dosa terus-menerus dalam kehidupan ini. Sehingga iman yang demikian itu tidak menuntun kita hidup seturut dengan firman Tuhan. Jadi firman Tuhan ini memanggil kita yang pertama untuk menghidupi iman percaya yang teguh dan selamanya kepada Yesus Kristus, dan hal itu kita nyatakan juga di dalam hidup yang melakukan firman-Nya. Dengan demikian nyatalah kehidupan iman percaya kepada Yesus Kristus yang mendatangkan juga kepada kita kehidupan kekal. Terpujilah nama Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Yesus untuk firman-Mu. Engkaulah roti hidup bagi kami yang kalau kami percaya kepadamu, itulah yang memberikan kehidupan kekal bagi kami. Sebagai anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan yang besar bagi hidup kami. Biarlah iman yang demikian boleh terus kami hidupi sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa. Amin. Kekuatan di hidupku, ku dapati dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagi-Mu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Karena firman-Mu tiada pernah